Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat desain jersey sampai setengah jadi. Nah di video ini kita akan fokus melanjutkan video itu sampai selesai teman-teman. Jadi seperti apa caranya? Langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah selesai membuat jersey sampai pada tahap seperti ini. Jadi belum ada highlight, belum ada shadow, belum ada detail lainnya ya. Nah di video kali ini kita akan fokus membuat shadow dan highlight, kemudian kita mungkin akan nambahin bagian-bagian yang perlu ditambahkan. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah saya akan duplikat ini. Jadi ini kita sebut aja ini badan, ini lengan ya, kedua ini lengan. Jadi badannya ini akan saya duplikat jadi dua teman-teman. Ctrl C, Ctrl F, maka akan jadi dua. Nah yang ini saya keluarkan aja dulu. Kemudian saya ingin membuat pattern teman-teman. Jadi ada sejenis garis vertikal horizontal di dalam badannya ini. Caranya saya akan menggunakan pen tool. Bikin aja seperti ini teman-teman. Garis sampai tahan shift ya, sampai bawah segini. Klik. Kemudian warnanya kita ganti dengan hitam. Kemudian ini kan fill ya, kita ganti jadi stroke. Nah seperti ini. Kemudian stroke ini kita bisa tambah ketebalannya menyesuaikan selera teman-teman, misalnya 2, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian kita bisa duplikat dia jadi banyak. Cara duplikat kita pakai teknik blend aja ya. Jadi teknik blend itu gini, kita duplikat jadi 2 seperti ini panjang. Kemudian kita seleksi keduanya, pilih objek, blend, kemudian make. Nah kok jadi gini, kita setting dulu teman-teman. Jangan lupa pilih objek lagi, kemudian pad, pilih blend ya, yang ini blend option. Kemudian ganti yang specified step preview. Nah ini kita bisa kurangin misal jadi 50. Kalau teman-teman lihat sekarang, nah seperti itu. Kita bisa tambah misalnya terlalu renggang, kita tambah 70 misalnya seperti ini, jadi agak rapat. Kemudian teman-teman oke. Nah maka dia akan terdiri jadi kumpulan garis seperti ini. Setelah itu kita expand ya teman-teman. Klik, kemudian pilih objek, expand, oke. Seperti itu. Kemudian kita expand lagi, objek, expand, kemudian oke. Nah maka sekarang dia sudah bukan outline lagi tapi udah fill ya. Kalau sudah teman-teman grup jadi satu. Ini sudah tergrup ya. Oke, sekarang kita akan duplikat ya. Ctrl C, Ctrl F, kemudian rotasikan. Seret. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang dia ini seperti garis vertikal horizontal saling numpuk ya. Itu yang memang kita inginkan. Kemudian saya akan seleksi semua, kita klik kanan, pilih group. Nah ini akan saya letakkan di tengah-tengah sini. Nah sudah kelihatan kan teman-teman. Kita perkecil sedikit segini, kemudian align ke tengah. Kemudian kita bisa rotasikan teman-teman. Kita seret rotasi ini sambil tahan shift ya. Jadi seperti ini. Nah jadi dia ada sejenis jaring-jaring kecil gitu ya teman-teman. Nah sangat keren sekali. Kemudian ini akan saya ganti blend mode-nya. Kita pilih ini, kemudian pergi ke appearance, pergi ke opacity, ganti menjadi multiply, kemudian kurangin opacity jadi 20% misalnya, kemudian enter. Nah kalau kita lihat sekarang seperti ini. Ini masih kurang rapi teman-teman. Saya rasa blend mode-nya jangan yang multiply tapi lebih tepat overlay mungkin ya. Nah jadi dia mengikuti warna background-nya. Kemudian opacity mungkin terlalu banyak, 15 saja ya, 15% seperti ini. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam ini tadi. Ini kan udah jadi satu kesatuan ya. Kita masukkan ke situ. Saya Ctrl X, kemudian masuk ke sini, klik 2 kali, klik, kemudian Ctrl F, kemudian send ke paling belakang. Shortcutnya ada di layar. Seret. Nah jadi seperti ini. Kemudian kita bisa keluar dari clipping masknya. Klik 2 kali di luar. Nah kalau kita lihat di sini ada sedikit garis-garis tipis ya. Itu sangat keren sekali teman-teman. Oke, untuk warna di sini saya rasa warnanya agak pucat ya. Kita bikin agak terang warnanya, jadi lebih segar lagi. Jadi saya akan ganti yang warna kuning ini dulu. Jadi klik salah satu warna kuning, klik, kemudian pilih select same fill color. Kemudian kita bisa pergi ke bind color, kemudian pilih yang HSB ya. Yang HSB, jangan yang lain. Kemudian S-nya teman-teman tambah ke arah kanan. Nah, jadi sekarang warnanya lebih segar seperti itu ya. Kemudian warna hijau juga. Jadi yang ini ya. Teman-teman pilih select same fill color. Jadi semua warna yang termasuk warna itu akan terseleksi. Kemudian yang hijau ini kita ganti ya, klik 2 kali. Pastikan ini terselect HSB, kemudian S nya teman-teman geser ke kanan.
Nah, jadi warnanya sekarang lebih segar gitu ya. Kemudian yang ini juga, ini saya klik 2 kali. Ini kita bisa geser ya. HSB, ingat, kita geser ke arah kanan. Jadi lebih kuat warnanya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, langkah selanjutnya kita akan bikin detail berupa shadow dan highlight menggunakan teknik mesh tool. Oke, mungkin teman-teman tidak asing ya mendengar kata mesh tool. Cara kerjanya seperti ini. Jadi kita akan memanfaatkan shape ini, ganti warna jadi hitam. Pastikan hitam 100% ya. Jadi kita akan ke RGB dulu. Ini 0 ya, udah 0%. Ini warnanya pakai yang solid ya, jangan yang gradasi. Saya ganti jadi 0 semua. Oke. Kemudian kalau kita lihat menggunakan direct selection, di sini kan ada banyak titik teman-teman. Padahal titik ini sebenarnya nggak serumit ini. Nah, untuk membuat simple, karena ini akan berpengaruh ke mesh tool nanti teman-teman. Misal sekarang kita bikin meshnya, maka hasilnya gini teman-teman. Saya klik di sini, klik tuh. Jadi kacau sekali kan ini meshnya. Itu karena titiknya tidak jelas teman-teman. Maka kita akan bikin titik lebih simple. Ini saya undo dulu. Kita perhalus titiknya menggunakan smooth tool ini. Kemudian teman-teman cara pakainya tinggal klik seret aja di sini. Ini juga klik seret. Nah, cukup seperti itu. Baru kemudian teman-teman aplikasikan mesh tool. Jadi caranya tinggal klik aja, misal di sini ya, klik 1 kali di sini. Klik. Nah, ketika hasil mesh tool teman-teman sudah seperti ini, itu artinya sudah benar ya. Jadi tidak salah lagi. Kemudian teman-teman kita bikin garis kedua di sini. Klik aja di sini, pas di garisnya ya. Jadi jangan bikin titik baru. Kalau bikin titik baru gini, klik. Nah, ini kan dapat jadi titik baru ya. Saya ingin tambahkan di titik ini saja. Klik di sini. Nah, kemudian di bawah sini juga ada satu lagi. Saya ingin seret. Oke. Kemudian itu kan baru ada garis horizontal ya. Horizontalnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang vertikal ada 1. Saya ingin ada 3 kelompok vertikal. Jadi ini kelompok 1 kita anggap ya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2 di sini. Seret. Pas di garisnya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kelompok 3 di sini. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Kemudian tiap-tiap kelompok ini ada anaknya teman-teman. Biar kita mudah nyebutnya gitu aja ya. Nah, kelompok 1 ini anaknya 2. Jadi klik aja 1 di sini, klik. Kemudian di sini juga klik. Nah, itu. Kemudian ini juga terlalu dekat ya, di sini dan di sini. Oke, kemudian yang ini juga saya lakukan hal yang sama. Ini dan ini. Ini juga ini dan ini. Nah, seperti ini. Mesh toolnya cukup seperti ini aja teman-teman, gak usah terlalu detail. Nah, cara kerja mesh tool itu seperti ini. Jadi kan ada banyak titik nih ya, ada titik 1, titik 2 dan lain-lain. Ketika teman-teman isikan gambar, isikan warna maksud saya. Misal swatch-nya saya ganti jadi kuning. Nah, maka yang terganti adalah hanya titik itu dan area yang merupakan bagiannya dia saja. Cara kerjanya seperti itu kurang lebih. Jadi kita akan mulai dari titik yang atas ini 1, titik 2. Oke, kita kurangin opacity jadi 60 atau 40 mungkin ya. 40%, enter. Nah, ini sudah kelihatan transparan. Ini sebenarnya transparan, teman-teman, bukan warna putih. Kemudian kita lanjut ke bagian lainnya, yang ini juga kita ganti 40%. Seperti itu. Mungkin sampai bawah sini juga bisa kita edit 40% saja opacity-nya. Oke, kemudian di bagian sini juga titik yang ini, teman-teman boleh ikut saya ya, titiknya 40%. Itu. Kemudian yang ini juga kita bisa isi 40%. Yang ini ya. 40%. Atau yang ini saja, saya rasa bagian yang ini aja lebih tepat ya. Kita berikan dia 40%. Nah, kemudian bagian mana lagi ya? Bagian ini, pojok ini dan ini 40%. Jadi teman-teman sebenarnya caranya ini berulang-ulang ya, diulang-ulang terus. Nah, bawah ini juga saya berikan 40% teman-teman. Nah, itu. Kemudian ini juga, ini ada 40% juga. Jadi ini seperti baju yang terlipat-lipat begitu teman-teman. Ini juga 40%. Oke, kemudian pinggiran ini boleh 40% juga. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian yang ini saya rasa cukup gini ya teman-teman. Yang ini aja mungkin 40%. Nah, sampai sini aja sebenarnya sudah cukup teman-teman. Nah, terus cara penerapannya bagaimana? Coba kita send dia ke tengah.
kita align ke tengah sini. Nah, ini sudah kelihatan sedikit sebenarnya, cuma dia berada di bawah ya. Saya align ke tengah, kemudian send ke paling depan. Seret. Nah, cuma dia terlalu tebal kan, kita ubah aja modenya. Jadi ini kan normal nih teman-teman, ubah ke appearance, opacity ganti jadi multiply, kemudian opacity misalnya 30% misalnya seperti ini. Nah, jadi dia tidak terlalu kontras, cukup seperti ini saja teman-teman. Oke, kalau teman-teman ingin edit lagi ini bisa ya, jadi tinggal digeser-geser aja. Ini misalnya ini kurang cocok nih tepatnya, edit aja lagi, geser titik meshnya seperti itu ya. Oke, dan seterusnya lah. Kemudian yang ini juga mungkin saya ini 40 ya, saya ganti 70 misalnya. Kemudian yang ini 100% ya, saya ganti 70. Nah, biar dia lebih soft perpindahan warnanya. Oke, kemudian kita akan tambahkan highlightnya. Jadi highlight itu maksudnya warna kilatan gitu ya. Saya akan gunakan polygon yang ellipse maksud saya. Kita bikin lonjong gini. Kemudian saya keluarkan aja di sini biar teman-teman bisa mudah melihatnya. Kita pilih gradient, pilih yang radial. Oke. Yang hijau ganti jadi putih, yang hitam ganti jadi hitam 100% seperti ini. Kemudian gradasinya teman-teman bisa setting di sini. Kurangin yang ini, set, yang ini teman-teman tarik ke atas. Nah, jadi bentuk gradasinya mengikuti bentuk shape-nya. Seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan sedikit teman-teman. Jadi blending mode itu maksudnya begini. Saya akan duplikat jadi 3 ya. Ini. Kemudian saya akan berikan satu background menggunakan rectangle, misalnya warna merah ya. Saya send ke paling bawah. Nah, ini. Jadi cara kerjanya gini. Misal shape 1 ya, ini ya. Saya pilih appearance, kemudian pilih opacity. Di sini kan normal nih sekarang. Coba kita bikin multiply. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita ganti jadi screen. Dan yang ketiga saya ganti jadi overlay. Coba teman-teman perhatikan bedanya ketiganya. Ini menggunakan warna yang sama loh, gradasi sama, semuanya sama, cuma beda blending mode-nya. Jadi kalau yang ini, yang tengah tadi kan yang screen itu maksudnya yang ditampilkan hanya warna putih, sedangkan warna hitam hilang. Nah, kalau yang awal tadi yang ini multiply, itu yang ditampilkan hanya hitam saja, warna putih hilang. Nah, kalau yang ketiga yang overlay ini menggunakan warna backgroundnya. Jadi yang hitam akan menggunakan warna merah gelap berarti kan, yang putih akan menjadi warna merah terang. Jadi kalau background kita ubah jadi biru, nah maka dia kan jadi biru juga. Jadi 3 ini yang akan sering kita gunakan ya blending mode-nya. Nah, yang untuk membuat highlight kita pakai yang ini, yang tengah ya. Kita geser aja ke sini. Jadi screen 100%, ini saya kurangin aja jadi 30%. Nah, ini kan modenya screen tadi ya. Kemudian kita bisa atur posisinya, misalnya dia di sini, tipiskan sedikit itu teman-teman. Kemudian kalau 30 terlalu banyak, 20% lah ya, nggak usah kebanyakan, tetap terlalu terang. Kemudian kita setting sedikit di sini. Nah, jadi lebih halus gitu ya. Kemudian kita duplikat lagi jadi 2 di sini. Kemudian saya ingin dia juga ada di sini atas. Oke, kemudian saya juga ingin dia ada di sini dan satu lagi di bawah sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Sip, jadi kurang ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai sini sebenarnya sudah jadi. Nah, untuk yang ini teman-teman kita geser aja, hilangkan dulu. Nanti ini kita akan dipakai juga teman-teman. Jadi nggak usah dihapus, yang dihapus ini. Nah, sekarang yang ini akan saya keluarkan aja dulu teman-teman. Jadi saya seleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita keluarkan. Kemudian saya klik kanan group. Jadi ini akan jadi satu grup. Kemudian yang ini ada biru satu paling bawah ya. Ini susah kita seleksi kalau masih ada ini depannya. Ini saya send ke belakang dulu, paling bawah ya. Set. Nah, yang ini kita duplikat jadi 2. Ctrl C, Ctrl F ya. Saya keluarkan. Jadi ada banyak shape ya. Yang ini akan saya send ke paling belakang lagi. Set. Nah, kemudian yang ini saya ganti aja warnanya jadi biru misalnya ya, biar mudah. Kemudian align ke tengah. Set. Yang ini juga di align ke tengah. Seperti itu sekarang jadinya. Nah, yang ini send ke paling bawah. Jadi yang biru ini berada paling atas nih. Nah, ini
Dan ini diseleksi ya, kemudian klik kanan pilih make clipping mask. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada ini, dan ini. Jadi ada 3 lapis untuk bagian badannya teman-teman. Itu sih intinya seperti itu. Sampai situ beres, kita sudah selesai membuat badan. Sekarang lanjut ke bagian bahu. Bagian bahu juga kita bisa bikin detailnya, caranya gini. Kita akan gunakan save ini. Saya rotasi sedikit, besarnya kita sesuaikan dengan lengannya ya. Rotasi sedikit lagi segini. Set. Nah, kemudian ganti modenya. Ini kan multiply ya. Sekarang ganti jadi screen. Jadi dia untuk membuat highlight. Kemudian gradient saya setting sedikit, geser ke sini. Oke, kemudian opacity kurangin jadi 30% misalnya. Nggak usah banyak-banyak, seperti ini aja cukup. Kemudian ini saya duplikat lagi satu, seret, ya kan? Ini saya naikkan jadi 50%. Letakkan dia di sini. Perkecil sedikit sambil tahan Alt ya. Kita letakkan dia di sini, send ke paling atas. Jadi ini fungsinya untuk membuat highlight ya teman-teman, highlight di daerah kuning ini. Ini 50% saya rasa kurang, kita naikkan jadi 80%. Nah, tinggal selera teman-teman saja ya. Kemudian saya ingin bikin shadow sekarang. Nah, kalau shadow ingat tadi kita pakai ini, tapi di switch. Kayak ini kan putih di tengah ya, hitam di pinggir. Ini kita switch jadi hitam di tengah menggunakan ini. Klik. Nah, maka seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ganti jadi multiply. Kemudian opacity ganti jadi 50% saja, enter. Coba kita tempatkan di sini. Nah, kalau kita lihat, ini kan semua area yang hitam tadi menjadi terlihat blur gitu ya, sedangkan yang putih hilang. Ini saya perkecil sedikit. Oke, kurang lebih segini. Nah, kita send ke paling belakang teman-teman. Jadi saya seleksi ini semuanya kena ya. Send ke paling bawah. Set. Nah, jadi kalau kita lihat ini terlihat kontras perpisahannya antara bahu dan badannya. Oke, gradiennya bisa disetting sedikit biar lebih halus. Seperti itu teman-teman. Nah, shadow ini juga saya ingin tambahkan di bagian atas ini. Jadi saya duplikat aja dari sini. Untuk cara duplikat cepat tadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita akan sering pakai itu. Silahkan teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian saya ingin bikin satu lagi teman-teman. Jadi ada sejenis di ketiaknya ini ada highlight ya, satu highlight. Caranya gini, saya akan gunakan ellipse, bikin gini sambil tahan shift ya, ganti jadi putih. Kemudian saya duplikat lagi segini, kemudian saya tarik ini sambil tahan Alt, jadi dia melonjong ke atas. Oke, saya lihat sedikit, kemudian seleksi keduanya, pilih shape builder. Maaf, saya close dulu ini. Yang ini ya shape builder, kemudian tahan Alt, seret, gitu ya. Kemudian ini saya seleksi kedua titiknya, kemudian ada ini kan, ini live corner namanya. Teman-teman bisa seret seperti ini. Oke. Kemudian saya reflect ya, klik kanan, transform, reflect, oke aja langsung. Nah, ini adalah shape dasar yang akan kita meshkan nanti. Cara meshnya seperti tadi ya, pakai mesh tool ini, klik tengahnya satu kali, klik. Nah, cuma di sini kan nggak rapi ya teman-teman. Saya ingin ini tuh berada di sini dan yang ini berada di sini. Jadi kita perlu custom sedikit, tinggal seret aja menggunakan ini ya, direct selection. Ini saya pindahin ke sini, ini ke sini dan sedikit, ini di sini, ini ke sini. Dan perlu jadi catatan teman-teman, tidak harus rapi ya untuk membuat ini, tidak harus rapi bentuknya. Yang penting mendekati gitu ya, nggak harus sempurna karena pada dasarnya nanti ini akan diblurkan. Tidak usah terlalu rapi. Seperti itu ya. Kemudian bagian sini juga kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini aja sebenarnya sudah cukup teman-teman. Jadi nggak usah detail-detail, cukup seperti ini saja. Berikutnya sekarang kita akan bikin satu garis mesh lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Coba saya setting sedikit ini ya.
Nah, bentuk meshnya tuh seperti ini teman-teman. Kita bikin mesh lagi di sini. Klik satu kali, klik. Kemudian di sini juga klik. Nah, saya akan rapikan sedikit, yang ini tarik ke bawah sedikit. Oke, kemudian yang ini juga. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya tambah lagi satu mesh di sini. Klik aja langsung klik. Kemudian di sini juga klik. Nah, sampai sini selesai. Kemudian saya akan menggunakan direct selection, seleksi semuanya. Kemudian tahan shift, klik satu titik di paling tengah ini, klik. Kemudian opacity teman-teman kurangi jadi 0%. Nah, jadi sekarang kayak ada jenis gradasi ya. Itulah tujuannya kita bikin teman-teman. Kemudian saya letakkan posisinya dia di sini. Nah, ganti modenya menjadi apa tadi teman-teman? Overlay. Nah, jadi warnanya lebih nyatu dengan background. Seperti itu. Kemudian opacity mungkin bisa dikurangi sedikit ya, 90 atau 80% gitu. Sip. Kemudian saya duplikat jadi 2. Geser sedikit ke atas, rotasi sedikit. Nah, keren sekali teman-teman. Kemudian ini semua, ini lengannya ini akan saya jadikan satu teman-teman. Jadi saya akan ambil dari sini aja ya. Ini akan saya duplikat jadi 2. Klik kanan, transform, reflect, langsung oke aja. Nah, kita akan group dulu yang ini tadi, detail-detailnya ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 detail ya. Ini teman-teman grup aja dulu, klik kanan grup. Seperti itu. Kemudian yang ini kita geser ke sini. Nah, sampai bentuknya pas ya. Saya send ke paling depan dulu. Tekan di sini. Kemudian seleksi dengan objek bawahnya, klik kanan pilih make clipping mask. Sekarang semua detail tadi sudah masuk ke dalam clipping masknya teman-teman. Pastikan ini harus tepat ya posisinya teman-teman. Di sini. Karena kalau tidak pas nanti ada celah sedikit ya. Seperti ini kurang lebih. Yang ini kita bisa naikkan sedikit. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian yang sebelah sini juga tinggal duplikat aja ya. Jadi duplikat aja gini, set, seret, klik kanan, transform, reflect, langsung oke. Kemudian tempatkan posisinya di sini. Nah, jadi teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita bisa grup ya. Yang ini semuanya kita grup. Klik kanan grup. Yang ini juga klik kanan grup. Ini juga klik kanan grup. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ini lehernya belum tergrup ya. Kita akan grup juga lehernya. Seleksi semuanya kecuali 1, 2, 3. Kita grup. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen di sana. Nah teman-teman, sampai sini saja sebenarnya sudah selesai. Jadi kita tinggal tahap perapian saja. Mungkin kita akan berikan sejenis namanya, kemudian ada nama tim dan lain-lain ya. Jadi untuk finalisasi saja. Kemudian untuk bagian sini mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki sedikit. Shadow ini akan saya send ke paling depan ya, karena ini kan dia berada di bawah ini ya. Nah, kita langsung aja send ke paling depan. Shortcutnya ada di monitor ya. Tuh. Kemudian bagian sini juga yang ini saya send ke paling depan. Nah, jadi lipatan bajunya agak sedikit halus ya. Oke, teman-teman, kemudian di bagian sini kalau kita lihat ini kayak kurang tepat bentuknya ya. Jadi akan saya edit sedikit. Untuk yang ini saya geser ke kiri sedikit. Kemudian titik yang ini 1, 2, 3 ya. Saya seleksi ketiganya. Kemudian saya akan kurangi jadi 40% misalnya. Nah, jadi dia tidak terlalu mainstream ya perpindahannya. Kemudian bagian sini juga ini ada satu titik di sini saya kurangi jadi 40%. Nah, kalau kita lihat sekarang dia lebih baik ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau teman-teman masih ingin edit silahkan bisa diperbaiki saja. Saya rasa seperti ini cukup teman-teman. Mungkin ini saya kurangi 60%. Jadi lebih halus lagi. Nah, untuk baju sampai sini saja cukup. Kemudian kita bisa beri pemanis ya, misal teks seperti ini. Saya akan bikin teks teman-teman. Misal namanya adalah ini bebas ya, your team misalnya. Seperti ini. Kemudian saya letakkan di tengah sini posisinya. Nah, untuk pemberian warna saya akan menggunakan properties di sini di appearance. Kemudian di sini teman-teman klik yang fill yang ini ya, klik, maka dia akan terisi warna. Nah, teman-teman ganti jadi putih. Nah, di sini kan ada fill ya, teman-teman. Kalau stroke-nya masih kosong. Nah, stroke ini teman-teman pindahkan di bawah fill ya. Jadi cara pindahkannya tinggal seret aja, set.
maka dia akan berada di bawah kan. Nah, untuk warna stroke teman-teman ganti menggunakan warna leher ini ya. Jadi gini, menggunakan eyedropper aja langsung, shortcutnya I, pilih yang stroke dulu teman-teman, yang ini, kemudian shortcutnya I, kemudian klik sampel warna di sini. Nah, ini tidak kelihatan karena kurang tebal. Kita bisa tambahkan tebalnya di bagian stroke, tinggal di scroll aja, kurang lebih seperti itu. Kemudian pinggirannya kita bisa bikin agak melengkung biar tidak tajam seperti ini. Oke. Kemudian kita mungkin perlu tagline, kita kasih aja di sini sejenis tulisan tagline gitu ya. Untuk fontnya bebas, misalnya saya akan pakai Poppins yang thin. Kemudian tanpa stroke ya. Ini stroke-nya saya delete berarti ya. Nah, kemudian diperkecil, terlalu tipis mungkin ya. Saya tebalkan sedikit. Pakai yang extra light. Kemudian karakter kita tambah jaraknya menjadi 200 misalnya, atau 500 ya. Ini terserah teman-teman saja. 500 seperti ini. Kemudian saya mungkin ganti aja, ini terlalu tipis teman-teman, yang like ini aja. Nah ini lebih oke sepertinya. Kemudian biasanya kan ada nama pemainnya ya di sebelah kanan. Ini saya juga akan bikin nama pemain, misalnya ini. Teman-teman bisa pakai nama sendiri. Untuk font juga bebas ya. Font nama mungkin saya bedakan aja dengan ini. Kita pakai jenis apa ya, EXO misalnya, EXO yang ini. Kemudian tanpa stroke ya, ini stroke-nya saya delete aja. Jadi warna putih seperti ini. Kemudian menggunakan huruf besar semua. Di sini saya ganti menjadi huruf kapital. Seperti itu teman-teman. Oke, nah teman-teman mungkin di sebelah kiri ini kita bisa tambahkan logo. Jadi logonya bebas ya, teman-teman bisa pakai logo sendiri atau ini saya hanya contohkan saja pakai logo ini. Ini akan saya cut. Letakkan di sini, kita perkecil. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian untuk font nama mungkin ini terlalu tipis, saya ganti dengan yang extra bold. Kemudian saya perkecil sedikit. Karena namanya nggak usah besar-besar ya teman-teman, kurang lebih segini aja besarnya. Kemudian stroke ini saya delete. Ini sudah tidak ada warna ya. Nah, sampai sini aja sebenarnya sudah cukup teman-teman. Berikutnya kita akan tahap permanis, yaitu pembuatan background. Untuk membuat background ini semuanya akan saya group dulu teman-teman. Saya group ya, jadi biar tidak pisah-pisah. Kemudian saya akan bikin layer baru teman-teman. Bikin layer baru lagi, layer 3. Layer 3 pindahkan di bawah layer 2. Kemudian layer 2 ini nanti kita akan lock ya. Jadi saya copy dulu ini, Ctrl C. Kemudian layer 2 di lock. Kemudian ganti ke layer 3. Kemudian tekan Ctrl F untuk paste ya. Nah teman-teman bisa perbesar. Nah ini adalah backgroundnya nanti teman-teman. Kemudian untuk background saya tidak membutuhkan ini ya, atribut seperti your club, kemudian nama orangnya, pemainnya, your team juga saya tidak butuhkan. Jadi hanya ini aja, seperti ini. Kemudian saya akan bikin background ini menjadi sedikit blur teman-teman. Jadi kita akan rasterize dulu terlebih dahulu. Pilih efek, kemudian ada rasterize. Settingannya seperti ini aja, teman-teman bisa ikuti. Kemudian oke. Baru kemudian teman-teman bikin blur. Efek, blur, Gaussian blur, preview dulu. Nah, sekiranya kalau sudah pas, teman-teman langsung oke saja. Oke, kemudian di bagian sini ini ada putih bolong ya, teman-teman. Itu kita bisa tambal ya. Caranya kita bikin aja kotak rectangle, klik, kemudian isi dengan 1000 kali 1000 pixel ya, sesuai ukuran artboard. Oke. Kemudian untuk warna, saya akan gunakan warna hijau yang tua ini ya. Yang ini saya senterkan ke tengah. Kemudian kirim ke paling bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini belum jadi teman-teman. Ini kalau kita lihat bajunya kan kayak kurang kontras ya antara background dan baju. Jadi saya perlu sebuah lingkaran. Mungkin di sini saya akan bikin menggunakan ellipse ya. Bikin aja seperti ini sambil tahan shift ya. Oke, kemudian warnanya saya ingin gradasi kuning ke hitam. Jadi kuningnya pakai ini. Nah, ini kan kalau gini kan teman-teman susah ya seleksi warna kuningnya mana sih. Nanti kena yang ini malahan. Caranya gini teman-teman, saya akan kembali ke layer 2 dulu, unlock dulu, kemudian layer 3 di dibiarkan saja, jangan di lock. Kita masuk ke menu, ke mode ini ya, outline. Jadi shortcutnya Ctrl Y. Nah ini kan rumit sekali teman-teman, lihat. Kita langsung aja fokus ke garis yang ini. Nah yang ini teman-teman bisa menggunakan direct selection. Jadi garis yang ini, kalau teman-teman lihat di sini ada garis warna hijau. Nah itu teman-teman klik sambil tahan Alt. Jadi semuanya terseleksi. Kemudian teman-teman Ctrl C. Oke. Kemudian kembali ke mode normal. Tekan di sini GPU preview ya. Nah, kemudian teman-teman langsung tekan Ctrl V. Nah, itu artinya kita copy shape yang kuning ini tadi. Nah, pada dasarnya kita copy shape kuning itu menjadi di luar seperti ini.
Barulah teman-teman ganti warna ini menggunakan gradient, pilih yang jenis radial. Ya, ini teman-teman switch dulu. Nah, tanpa stroke ya, stroke-nya dihilangkan. Kemudian yang fill teman-teman ganti warna putih ini jadi kuning. Kemudian yang hitam teman-teman pastikan 100% hitam ya. Saya ganti jadi RGB. Ini teman-teman geser jadi 0 semua. Oke. Setelah itu coba saya akan tempatkan objek ini berada di sini. Nah, ini kan akan ketutup belakangnya ya. Belum selesai teman-teman. Kita perlu ganti blending mode-nya, yaitu di bagian ini appearance ya, teman-teman. Pilih yang opacity. Ini kan normal nih, teman-teman ganti jadi yang screen ya kan. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang hitamnya sudah hilang, digantikan dengan warna kuning ini. Kemudian kita bisa setting sedikit gradasinya teman-teman. Ini saya geser ke arah kanan ya, biar lebih terang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya perbesar juga sedikit lingkarannya gini. Nah, jadi ini sebenarnya sudah jadi teman-teman. Kemudian yang ini saya tidak perlukan lagi, delete aja. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk membuat shadow. Jadi saya ingin di bawah baju ini ada shadownya teman-teman. Jadi ada sejenis shadow gitu ya. Cara membuat shadow teman-teman pakai ini aja, ellipse ya. Bikin seperti ini tanpa tahan shift ya, biar dia jadi lonjong. Kemudian warnanya ganti, yang kuning jadi putih. Ini kan. Nah, yang ini jadi hitam 100%, sudah ya. Kemudian kita akan setting gradiennya di sini menggunakan gradient tool. Kemudian teman-teman seret sini ke arah kanan. Kemudian yang atas sini teman-teman tarik ke arah bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini saja belum selesai. Kita perlu switch dulu warna gradasinya. Ini kan putih di tengah ya. Saya ingin kebalikannya. Maka teman-teman langsung klik ini. Set. Maka terbalik kan. Baru teman-teman ganti blending mode-nya di tab appearance ini. Ganti menjadi multiply. Jadi dia akan seperti blur gitu ya. Kemudian saya akan kurangin sedikit opacity. Ini kan 100 nih, saya kurangin 70% aja cukup ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk baju akan saya group, saya jadikan satu objek ya, group. Kemudian background juga. Nah, ini akan saya keluarkan dulu biar mudah ya. Ini saya bikin satu buah rectangle, klik satu kali, oke. Kemudian align ke center, ke tengah. Seperti ini. Saya warnanya mungkin saya ganti aja biar teman-teman mudah, warna kuning. Oke, kemudian saya seleksi semua background ya, semua background saja ya, bajunya tidak. Kemudian klik kanan pilih make clipping mask. Jadi backgroundnya seperti ini, kemudian bajunya kita bisa tempatkan di tengah. Kemudian send ke paling atas. Seperti itu teman-teman. Kemudian layernya ini kalau kita lihat layer 3 ini sudah kosong ya, jadi saya tidak perlukan lagi, saya delete aja layer 3-nya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah jadi kita tinggal save berarti kan. Nah, untuk proses save-nya seperti ini teman-teman. Sebentar. Cara save-nya teman-teman langsung aja tekan Ctrl Shift Alt S ya. Kemudian pilih save, cari my document misalnya di sini bebas ya, pilih save. Oke, setelah itu sudah jadi, teman-teman bisa cek di folder sana. Seperti itu teman-teman, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Nah, teman-teman bagaimana? Saya harap teman-teman sudah paham ya proses pembuatannya. Silahkan teman-teman bisa coba di rumah, bikin yang lebih keren lagi dari tutorial ini. Kalau ada pertanyaan langsung tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Ingat teman-teman, teknik itu terbatas, yang tidak terbatas adalah idenya. Saya Dendi Wisnu Sofyan, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.